Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3582 Rentan. Aura yang kuat meletus dari tubuh Mizou. Aura itu seperti naga surgawi, dan raungan naga dapat terdengar dari tubuhnya. Tawa Kurokawa terhenti, seolah-olah tenggorokannya tersangkut. Matanya terbuka lebar, penuh ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, Heitai dan para tetua lainnya juga tercengang. Mereka menatap Danzu dengan mulut ternganga. Apakah kau sudah memulihkan urat nadi nagamu? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Saat itu, urat nadi nagamu jelas-jelas dihancurkan oleh binatang buas naga. Aku bahkan secara khusus memeriksanya. Tidak mungkin. Kurokawa berteriak histeris karena tidak percaya. Sekarang pembuluh darah nagaku telah pulih. Aku adalah tuan muda keluarga naga hitam dan pemilik token naga hitam. Apakah kau ingin melawan atasanmu sekarang? Mizou berteriak, auranya mengejutkan, dan Hei Chuan tidak dapat menahan diri untuk mundur 2 langkah. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, apa yang terjadi? Bagaimana pembuluh darah naga yang hancur bisa dipulihkan? Kurokawa terus berteriak, wajahnya berubah tak dapat dikenali. Beberapa mata tetua berkedip-kedip tanda mereka ragu-ragu. Para tetua, saya yakin kalian telah ditipu oleh Hei Tai dan Hei Chuan. Sekarang, kalahkan Hei Chuan dan Hei Tai, dan masalah ini akan selesai. Kata Mizou. Tetua, jangan tertipu oleh penampilan Danzu. Anda baru saja menjelaskan bahwa Anda ingin dia menyerahkan token naga hitam. Dia pasti menyimpan dendam terhadap Anda. Dia hanya mengatakan ini untuk berurusan dengan saya. Setelah saya selesai, dia pasti akan menyelesaikan masalah dengan Anda satu persatu. Saat ini, hanya ada satu cara yang harus ditempuh, dan itu adalah cara terbaik. Titanium hitam berteriak. Benar sekali. Aku masih berpikir lebih baik bagi Hei Chuan untuk memiliki token naga hitam. Kata lelaki tua berambut putih tadi, tatapan matanya sangat dingin. Saya juga berpikir begitu. Tetua lainnya berkata sambil menatap Luming dan Danzu dengan tatapan membunuh. Kalian, Danzu terkejut dan hatinya menjadi dingin. Tampaknya orang-orang ini telah sepenuhnya disuap oleh titanium hitam. Haha, benar juga. Memangnya kenapa kalau pembuluh darah naganya sudah pulih? Dia akan tetap tidak berguna kalau kita hancurkan saja. Pada saat ini, Hei Chuan tertawa lagi, wajahnya dipenuhi dengan kekejaman. Tidak, pembuluh darah naga tuan muda telah pulih. Dia harus mewarisi posisi kepala keluarga. Pada saat ini, seorang tetua berkata, benar sekali. Dengan bakat tuan muda, dia pasti bisa membawa keluarga naga hitam ke tingkat yang lebih tinggi. Saya mendukung tuan muda. Kemudian, beberapa penatua lainnya berbicara. Sebanyak 3 lelaki tua perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya dan tiba di dekat negara bagian Danzu. Mereka bertiga berada di pihak Danzu. Sebelumnya, mereka mengira kalau kultivasi Feng Zhou telah lumpuh dan dia menjadi cacat, itulah sebabnya mereka mendukung Hei Chuan untuk memegang token naga hitam. Tetapi sekarang pembuluh darah naga di Sun Tzu telah dipulihkan, mereka secara alami berada di pihak Sun Tzu. Para tetua, terima kasih banyak. Danzu mengepalkan tangannya dan menghela napas lega. Tidak semua orang di Dewan Tetua mengkhianatinya. Kalian bertiga, ekspresi Black Titanium jelek. Kalau begitu, kita akan hadapi mereka bersama-sama. Pria tua berambut putih yang berbicara pertama kali berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan menekan ke arah Danzu. Menyerang. Para tetua lainnya juga melangkah keluar, menyerbu ke arah Danzu. Tuan muda sudah pulih. Berani menyinggung atasanmu. Kau benar-benar tidak tahu malu. Seorang tetua yang mendukung negara Mi berteriak. Karena kau keras kepala sekali, aku akan mengusirmu. Penatua berambut putih yang berbicara pertama kali berteriak dingin, auranya mendominasi. Total ada 9 tetua, dan mereka bergerak maju ke arah Danzu dan yang lainnya. Wah, pada saat ini, Luming melangkah maju dan mendarat di depan Danzu. Danzu, bagaimana kita menghadapi orang-orang ini? Luming berkata dengan tenang. Ini, Danzu tertegun sejenak. Meskipun dia tahu bahwa Luming kuat dan dapat dengan mudah menghadapi titanium hitam, para tetua ini semuanya berada di tingkat kelima alam Raja Surgawi. Terlebih lagi, jumlah mereka sangat banyak. Apakah Luming dapat menghadapi mereka? Karena itu, dia ragu-ragu sejenak. Tetua, kultivasi anak ini tidak lemah. Mari kita urus dia dulu,
baru urus Danzu. Titanium hitam berteriak. Benar, kita selesaikan dulu bocah ini. Jangan bunuh dia dulu. Lumpuhkan dia dulu. Aku ingin dia berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan seperti anjing mati. Hei Huan berteriak dan menatap Lu Ming dengan niat membunuh yang dingin. Dia membenci Lu Ming sampai ke akar-akarnya. Menyerang. Membunuh. Tetua berambut putih yang berbicara pertama kali berteriak. Sosoknya melesat keluar dan menerkam ke arah Lu Ming. Kinya yang kuat menekan Lu Ming seperti longsoran salju. Sinar kekuatan surgawi yang mengerikan melilit Lu Ming seperti ular raksasa, mencoba menguncinya. Mundur, cepat mundur. 3 tetua yang mendukung negara Mi melindungi negara Mi. Mereka berteriak dan ingin mundur. Pihak lain memiliki 9 tetua, sementara mereka hanya memiliki 3. Mereka tidak sebanding dengan pihak lain. Yang bisa mereka lakukan sekarang adalah mundur dan mengumpulkan para ahli lainnya untuk menyerang Black Titanium dan yang lainnya. Ini adalah satu-satunya cara yang dapat mereka pikirkan. Mengapa mundur saat berhadapan dengan sampah-sampah ini? Pada saat ini, suara tenang Lu Ming terdengar. Lalu, dia melangkah maju. Bang! Tanah bergetar. Kemudian, seekor naga surgawi bercakar 9 muncul dari bawah kaki Lu Ming dan menerkam tetua berambut putih itu sambil meraung. Ini adalah naga surgawi bercakar 9. Orang-orang yang hadir terkejut. Mengaum. Naga surgawi bercakar 9 itu meraung marah dan menghentakkan kakinya dengan cakarnya. Ia langsung mencabik serangan tetua berambut putih itu dan mencakar dadanya. Ah! Tetua berambut putih itu menjerit saat dadanya tertusuk. Ki yang kuat menembus tubuhnya dan meledak di tulang belakangnya, menghancurkan urat naganya. Wah! Tubuh lelaki tua berambut putih itu terlempar dan menghantam tanah. Dan EBSCP, mengaum. Setelah itu, beberapa naga dewa bercakar 9 terbang keluar, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Seluruh kota dipenuhi oleh naga dewa bercakar 9. Saat berikutnya, 3 tetua lainnya berteriak dan mengikuti jejak lelaki tua berambut putih itu. Pembuluh darah naga mereka hancur dan mereka jatuh ke tanah. Ah! Urat nagaku hancur. Kamu sangat kejam. Orang tua berambut putih itu dan yang lainnya berteriak kesakitan. Beberapa tetua yang tersisa tersentak. Mereka berhenti dan mundur dengan panik. Mereka menatap Lu Ming dengan kaget. Mereka hampir mati ketakutan. Mungkinkah ini teknik perwujudan naga surgawi yang legendaris? Kau benar-benar bisa mengolah naga surgawi bercakar 9. Salah satu tetua membelalakan matanya dan menatap Lu Ming dengan tak percaya. Bahkan tak mampu menahan satu pukulan pun. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melambaikan tangannya dan fenomena naga surgawi bercakar 9 itu menghilang. Teguk. Danzu dan yang lainnya menelan ludah dan menatap Lu Ming dengan kaget. Kemampuan Lu Ming mengejutkan semua orang. Bahkan sesepuh Raja Dewa tingkat kelima tidak dapat menahan satu pukulan pun. Ini, bagaimana mungkin? Mata Hei Chuan dan Hei Ti hampir keluar dari rongganya. Tubuh mereka terus gemetar karena mereka pikir mereka sedang bermimpi. Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Setelah sekian lama, mereka akhirnya bereaksi. Kemudian, mereka sangat ketakutan, dan udara dingin keluar dari tubuh mereka. Mereka perlahan mundur, ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Bab 3583 Gelombang lagi. Jika kau tidak ingin mati, lebih baik kau berdiri di sini dan tidak bergerak. Lu Ming berkata dengan dingin. Hei Tai, Hei Chuan dan para tetua yang tersisa berhenti, tidak berani bergerak. Lu Ming terlalu kuat. Dia bisa membunuh Raja Dewa tingkat kelima dalam hitungan detik. Mereka tidak berani menentang perintah Lu Ming. Danzu, bagaimana kita harus menghadapi orang-orang ini? Lu Ming memandang Danzu. Lepaskan aku, Danzu, lepaskan aku. Tiba-tiba titanium hitam berteriak. Kau mengampuniku. Kau sudah memaksaku berkali-kali, dan sekarang kau ingin aku mengampunimu. Aku sudah pernah melepaskanmu sekali sebelumnya, dan aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa jika ada yang kedua kalinya, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mata Chen Zhu berubah sepenuhnya dingin. Meski dia baik, dia punya batasan. Sebelumnya, dia sudah menghindari Hei Tai dan Hei Chuan dan berkata tidak akan ada yang kedua kalinya. Namun, Hei Tai dan Hei Chuan sama sekali tidak menghiraukan kata-katanya. Hanya beberapa jam kemudian, mereka membawa para tetua untuk menyerang lagi. Jika dia masih membiarkan mereka pergi,
dia akan menjadi orang bodoh. Danzu, aku paman keduamu. Tolong ampuni aku. Titanium hitam memohon belas kasihan. Sekarang kau bicara soal keluarga. Kenapa kau tidak menganggap bahwa aku keponakanmu saat kau memaksaku? Mizou berkata dengan dingin. Saya juga bingung. Danzu, beri saya satu kesempatan lagi. Saya bersumpah akan berubah, lembaran baru. Titanium hitam berteriak. Celupkan. Pada saat itu, para tetua yang tersisa berlutut di depan Danzu. Tuan muda, tolong ampuni kami. Kami telah disihir oleh titanium hitam. Ayah dan anak itu yang telah menyihir kami. Kalau tidak, kami tidak akan menyerang Anda. Sekarang setelah urat nadi naga telah dipulihkan, Anda adalah pewaris yang sah. Pelaku utamanya adalah titanium hitam dan putranya. Tidak buruk, tidak buruk. Beberapa tetua dengan cepat berkata, menyalahkan Hei Tai dan Hei Chuan. Ketika mereka melihat apa yang terjadi pada tetua berambut putih dan yang lainnya, mereka benar-benar ketakutan. Sekarang planet induk ras naga telah pulih, lingkungan kultivasinya begitu bagus hingga menantang surga, memungkinkannya untuk pulih dan meningkat pesat. Sulit membayangkan seberapa jauh ia bisa tumbuh di masa depan dan berapa banyak umur yang bisa ia peroleh. Hancurnya urat naga saat ini merupakan pukulan yang tak terbayangkan. Mereka tidak ingin mengikuti jejak yang pertama. Kalian semua hina dan tak tahu malu, bicara omong kosong. Titanium hitam meraung dan melotot ke arah para tetua. Ledakan. Pada saat ini, serangkaian suara gemuruh terdengar dari luar keluarga naga hitam. Cahaya surgawi melesat ke langit, sangat cemerlang. Apa yang sedang terjadi? Chen Zhu terkejut. Dengan segera, dua penjaga bergegas masuk dengan ekspresi bingung. Kedua penjaga itu bahkan tidak melihat ke arah Danzu. Mereka membungkuk kepada Hei Tai dan para tetua dan berkata dengan panik, para tetua, seseorang sedang menyerang keluarga naga hitam kita. Kita tidak bisa menghentikan mereka. Kita akan membunuh mereka untuk masuk. Apa? Semua orang terkejut. Seseorang menyerang keluarga naga hitam. Selain Luming, ekspresi semua orang berubah. Ekspresi Danzu dan tiga tetua di sampingnya berubah. Mereka terkejut dan khawatir. Masalah internal belum terselesaikan, dan musuh datang dari luar. Adapun Hei Tai, Hei Chuan dan yang lainnya, ekspresi mereka berubah, tetapi pikiran mereka berbeda. Sekarang karena ada musuh di luar, itu mungkin akan mengubah situasi secara drastis. Mungkin mereka punya kesempatan. Black Titanium dan yang lainnya tidak bisa menahan perasaan berharap. Hahaha, jadi semuanya ada di sini. Baguslah, kita jadi tidak perlu repot mencarinya satu persatu. Sosok mereka berkedip-kedip, dan puluhan orang tiba-tiba muncul di langit. Ada puluhan pria kekar, semuanya mengenakan baju besi berwarna merah darah dan memiliki sisik naga di kulit mereka. Mereka jelas berasal dari ras manusia naga di planet induk ras naga. Puluhan manusia naga berbaju perang merah telah mengepung pelataran itu. Siapa yang memimpin keluarga naga hitam? Seorang pria berwajah persegi dengan baju besi merah darah berkata. Suaranya bergemuruh saat dia melihat sekeliling. Itu dia tuan muda kita. Mata titanium hitam itu berbalik dan tiba-tiba menunjuk ke Danzu. Jelaslah bahwa Danzu tidak berniat melepaskannya. Ia hanya bisa menaruh harapannya pada orang-orang ini. Orang-orang ini jelas datang dengan niat jahat. Anda tuan muda dari keluarga naga hitam. Pandangan pria berwajah persegi itu tertuju pada Danzu. Benar sekali. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di keluarga naga hitamku? Danzu bertanya dengan keras. Sederhana saja. Kudengar keluarga naga hitam kalian punya lembah naga hitam. Sekarang, kami ingin lembah naga hitam. Kalian bisa tersesat. Pria berwajah persegi itu berkata dengan dingin. Kalian, apakah kalian di sini untuk merebut lembah naga hitam? Ekspresi Chen Zhu berubah. Sekarang setelah planet induk ras naga telah pulih, ada peluang yang tak terhitung jumlahnya. Peluang terbesarnya ada di reruntuhan kuno atau tanah suci, di mana terdapat semakin banyak harta karun yang menakjubkan. Lembah naga hitam adalah salah satu tempat seperti itu. Namun, tidak semua pasukan di planet induk suku naga memiliki relik atau tanah suci. Beberapa pasukan bahkan tidak memilikinya. Dan pasukan ini akan berkeliling merampas reruntuhan atau tanah suci milik pasukan lain. Mereka pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka hal itu akan terjadi pada mereka. Tidak, kau ingin kami menyerahkan lembah naga hitam. Tidak,
Lembah naga hitam ditinggalkan oleh leluhur keluarga naga hitam kami. Kami tidak bisa menyerahkannya kepada orang luar. Kata Danzu, langsung menolak. Lembah naga hitam adalah harapan kebangkitan keluarga naga hitam. Sekarang planet induk klan naga telah pulih, semua orang maju dan berkembang dengan cepat. Lembah naga hitam adalah fondasi kemajuan pesat keluarga naga hitam. Jika mereka kehilangan lembah naga hitam, keluarga naga hitam akan tertinggal dari yang lain dan akan disingkirkan oleh yang lain cepat atau lambat. Dia jelas tidak bisa menyerahkannya. Aku tidak membicarakan hal ini denganmu. Aku memerintahmu, mengerti? Pria berwajah persegi itu berkata dengan dingin. Keluarga naga hitamku tidak akan ragu untuk bertarung. Danzu menanggapi dengan keras. Tidak menyia-nyiakan usaha dalam pertempuran. Mari kita lihat apa yang bisa dilakukan keluarga naga hitammu. Pria berwajah persegi itu melambaikan tangannya. Seketika, seorang pria kekar berbaju besi merah darah melangkah maju sambil memegang tombak panjang dan menyerbu ke arah Danzu. Tuan muda, serahkan orang ini padaku. Di perbatasan Provinsi Mi, ada 3 tetua yang setia. Pada saat ini, salah satu tetua melangkah keluar. Kekuatan God King tingkat kelimanya sepenuhnya dilepaskan saat ia menyerang pria berbaju besi berdarah itu. Raja Dewa tingkat kelima, melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Pria kekar berbaju besi merah darah itu berteriak dingin. Cahaya merah darah yang terang keluar dari tubuhnya. Raungan naga bergema, dan cahaya merah darah itu mengembun menjadi naga surgawi. Kemudian, cahaya itu menyatu dengan tombak panjangnya. Tombak panjang itu menekan ke bawah, dan cahaya tombak yang besar meledak. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, serangan tetua dari keluarga naga hitam itu pun runtuh. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan menembus dadanya. Tetua itu mundur dengan cepat dan terpaku di dinding. Raja Dewa tingkat 6. Orang tua itu meraung kaget ketika darah muncrat keluar dari mulutnya. Apa? Cheng Zhu, Hei Tai, Hei Chuan dan yang lainnya semuanya terkejut. Pria kekar berbaju besi berdarah ini sebenarnya adalah eksistensi di alam Raja Dewa tingkat ke-6. Itu terlalu mengerikan. Seorang God King tingkat kelima tentu saja tidak mampu melawan balik seorang God King tingkat ke-6. Bab 3584 sombong lagi. Yang terpenting adalah pria kekar berbaju besi merah darah ini mendengarkan perintah pria berwajah persegi. Jelas, pria berwajah persegi itu lebih kuat. Kekuatan orang-orang berbaju besi berdarah ini terlalu mengejutkan. Mereka mungkin bisa menghancurkan keluarga naga hitam. Wajah Chen Zhu pucat. Adapun Hei Tai, Kurokawa dan yang lainnya, mata mereka berbalik dan menunjukkan sedikit ekspresi terkejut. Celepuk. Pada saat ini, titanium hitam berlutut. Chuan, berlutut. Hei Tai mengirim pesan pada Kurokawa. Kemudian, Kurokawa juga berlutut. Yang mulia, saya bersedia tunduk pada Anda. Aku pun bersedia berjanji setia padamu. Hei Tai dan Kurokawa keduanya berkata. Bukannya terkejut, mereka malah kegirangan. Awalnya, mereka telah menderita kekalahan telak, dan Danzu tidak akan membiarkan mereka pergi. Mereka mengira mereka akan hancur, tetapi mereka tidak menyangka orang-orang berbaju besi berdarah ini akan tiba-tiba menyerang. Mereka hanyalah penyelamat mereka. Mereka secara alami bergabung dengan pria berbaju besi berdarah. Bagus, kamu tahu apa yang baik untukmu. Lelaki berwajah persegi itu mengangguk, lalu memandang yang lain, bagaimana dengan kalian? Ada 9 patriark yang mengkhianati negara Danzu. 4 dari mereka telah dilumpuhkan oleh Lu Ming, dan masih ada 5 yang tersisa. Mata kelima tetua itu berkedip-kedip. Akhirnya, 3 dari mereka berlutut, menunjukkan penyerahan diri mereka. 2 orang lainnya tampak berjuang di mata mereka. Kau ingin aku menyerah? Tidak mungkin. Chen Zhu berbicara, matanya penuh tekad. Mustahil baginya untuk menyerah dan menyerahkan lembah naga hitam atas kemauannya sendiri. Lembah naga hitam adalah fondasi keluarga naga hitam. Jika mereka menyerahkan lembah naga hitam, keluarga naga hitam akan lumpuh. Jika kau tidak menyerah, maka matilah. Pria berwajah persegi itu berkata dengan dingin. Tuan-tuan, ada lapisan pembatasan di luar lembah naga hitam. Jika Anda ingin masuk, Anda perlu mengaktifkan token naga hitam. Naga hitam ada di sana, kata tetua itu. Titanium hitam menunjuk ke Danzu dan berkata kepada pria berwajah persegi. Titanium hitam, kau pengkhianat, kau tercela. Mi Zhou berteriak. Orang bijak tunduk pada keadaan. Danzu,
Serahkan token naga hitam kepada para penguasa ini. Kau tidak bisa menyimpannya. Titanium hitam tertawa dingin, niat membunuh terpancar di matanya. Dia berharap negara Mi tidak akan menyerahkan token naga hitam, dan kemudian dibunuh oleh orang-orang berbaju besi berdarah. Dan bocah nakal itu. Titanium hitam menatap Lu Ming, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Akan lebih baik jika anak ini juga dibunuh oleh orang-orang berbaju besi berdarah. Dan Zhu gemetar karena marah dan matanya memerah. Hei Tai, Hei Chuan, kalian berdua hanya memohon belas kasihan, sekarang kalian tidak takut. Pada saat ini, Lu Ming berbicara. Sejak pria berbaju besi berdarah itu tiba, ekspresi Lu Ming tetap tenang dan dia tidak tergerak. Dia sudah bisa mengatakan bahwa pria berwajah persegi itu memiliki kultivasi tertinggi di antara para pria berbaju merah. Dia berada di tingkat ke-7 alam Raja Dewa. Ada pula 5 yang berada di tingkat ke-6 alam Raja Dewa dan sisanya di bawah itu. Lu Ming tidak merasakan tekanan apapun dengan kekuatan tempur seperti itu. Takut, hahaha, dengan adanya para penguasa di sini, kenapa aku harus takut? Titanium hitam tertawa terbahak-bahak dan sangat sombong. Dia menatap Lu Ming dan berkata, "Nak, aku hanya memohon belas kasihan. Aku ingin menenangkanmu dan kemudian membunuhmu. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan memohon belas kasihan?" Tidak buruk. Kurokawa mengikutinya. Sekarang setelah mereka mendapat dukungan dari para prajurit berbaju besi berdarah, mereka tidak takut sama sekali dan bersikap sombong. Benarkah? Saya harap Anda tidak menyesali apa yang baru saja Anda katakan. Lu Ming tersenyum tipis. Kata-katanya membuat jantung titanium hitam berdebar kencang. Itu mengingatkannya pada kekuatan tempur Lu Ming yang mengerikan tadi. Tidak mungkin. Anak ini hanya berada di tingkat ke-3 alam Raja Dewa. Sudah merupakan keajaiban bahwa dia bisa mengalahkan ahli alam Raja Dewa tingkat ke-5. Orang-orang berbaju besi darah ini berada di tingkat ke-6 alam Raja Dewa. Pria berwajah persegi itu bahkan lebih tak terduga. Aku khawatir dia bahkan lebih kuat dari alam Raja Dewa tingkat ke-6. Tidak peduli seberapa hebatnya anak ini, mustahil baginya untuk menjadi Raja Dewa tingkat ke-6, atau bahkan setara dengan Raja Dewa tingkat ke-7. Memikirkan hal ini, titanium hitam merasa lega. Dia pikir dia terlalu banyak berpikir. Mungkinkah Raja Surgawi tingkat ke-3 bertarung melawan Raja Surgawi tingkat ke-7? Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Menyesal. Hahaha, aku, titanium hitam, tidak pernah tahu cara mengeja kata, menyesal. Titanium hitam mencibir. Benar sekali. Hei Chuan, aku tidak pernah menyesali perbuatanku. Tuan-tuan, anak ini adalah yang terkuat di keluarga naga hitam. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Dansu. Jika kita ingin mendapatkan token naga hitam, kita harus menyingkirkan anak ini terlebih dahulu. Kata Kurokawa kepada pria berwajah persegi itu. Anak ini adalah ahli terkuat dari keluarga naga hitam. Pria berwajah persegi itu sangat terkejut. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Lu Ming hanya berada di tingkat ke-3 dari alam Raja Surgawi. Raja Surgawi tingkat ke-3 adalah orang terkuat di keluarga naga hitam. Nak, sepertinya kau adalah kesayangan surga. Bagaimana kalau begini, aku akan memberimu kesempatan. Bergabunglah dengan kami dan aku akan mengampuni nyawamu. Pria berwajah persegi itu berkata kepada Lu Ming. Aku memberimu 3 napas untuk tersesat. Kalau tidak, kau akan tinggal di sini selamanya. 3. Lu Ming tidak peduli dengan pertanyaan pria kekar berwajah persegi itu. Dia berbicara dengan acuh tak acuh. Apa? Pria berwajah persegi itu tertegun. Bocah Raja Dewa tingkat ke-3 sungguh sombong, menyuruh mereka nyahlah dalam 3 tarikan napas. Apakah anak ini bodoh? 2. Lu Ming terus menghitung mundur. Wajah lelaki berwajah persegi itu berubah dingin ketika dia berkata, "Nak, jangan berikan itu padaku. Kau pikir aku takut? Kau hanya menggertak." 1. Lu Ming terus menghitung mundur. Bunuh dia. Lelaki berwajah persegi itu sangat marah sambil meraung. Membunuh. Pria kekar berbaju besi merah darah yang telah mengalahkan seorang tetua dengan 1 serangan tombak mulai bergerak. Raungannya seperti guntur, dan tombak panjangnya seperti kilat saat ia menyerang Lu Ming. Kultivasi God King tingkat ke-6-nya benar-benar dilepaskan. Auranya sangat menakutkan, menyebabkan kekosongan bergetar. Tekanan seperti tsunami terbentuk dan menekan Lu Ming. Wajah kelompok Danzu berubah, dan tubuh mereka gemetar. Raja Surgawi tingkat ke-6 sungguh mengerikan. Mati.
Pria kekar berbaju besi berwarna merah darah itu berteriak dingin seolah-olah dia sudah bisa melihat nasib Lu Ming. Namun, pada saat ini, Lu Ming bergerak. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan santai meraihnya. Wah, aura macam apa? Ki apa? Semuanya runtuh. Telapak tangan Lu Ming mencengkeram ujung tombak lawannya dengan kuat. Tubuh lawannya menegang di udara dan tidak bisa bergerak sama sekali. Ini, tidak mungkin, meledak. Pria berbaju besi berdarah itu meraung dan mengerahkan segenap kekuatannya, namun itu bagaikan batu yang tenggelam ke dalam lautan. Asyik, pada saat ini, kekuatan suci Lu Ming meletus. Pada saat ini, Lu Ming telah mengaktifkan formula karakter pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia juga mengaktifkan 11 jenis kekuatan surgawi, yang semuanya telah dibangkitkan 4 kali atau lebih. Kekuatannya sangat menakjubkan. Kekuatan yang mengerikan mengikuti tombak dan menyerbu ke tubuh pihak lain. Pria kekar berbaju besi merah darah itu menjerit mengerikan saat tubuhnya terpental. Kemudian, dia meledak di udara, dan tubuh serta jiwanya hancur. Kesunyian. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Mata semua orang nyaris terbelalak keluar dari rongganya, dan mulut mereka terbuka lebar sehingga mereka bisa menelan telur angsa. Kengerian, keterkejutan, dan ketidakpercayaan. Raja Surgawi tingkat ke-6 dengan mudah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming telah berulang kali mematahkan pemahaman mereka. Aku sudah memberimu kesempatan sebelumnya, tapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang, Ting Dewa di sini selamanya. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Ledakan. Tombak panjang di tangannya bergetar dan meledak menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan beterbangan keluar. Bab 3585, sekarang Anda tahu cara menulis penyesalan. Tombak panjang di tangan Lu Ming adalah senjata suci tingkat tertinggi. Tombak itu meledak saat diguncang oleh kekuatan suci Lu Ming. Tombak itu berubah menjadi pecahan-pecahan dan terbang ke segala arah, terbang menuju pria berwajah persegi dengan baju besi darah. Cici, pecahan tombak panjang itu menembus udara, membuat suara siulan yang mengerikan. Setiap pecahan berubah menjadi cahaya tombak dan menusuk ke arah orang-orang berbaju besi berdarah. Tidak bagus. Blokir itu. Ah! Raungan marah dan jeritan kesakitan terus bergema. Para pria berbaju besi berdarah itu sama sekali tidak dapat menghalangi cahaya tombak itu. Semua serangan dan pertahanan mereka hancur saat mereka bersentuhan dengan cahaya tombak itu. Kemudian, tubuh mereka tertusuk oleh cahaya tombak. Kekuatan penghancur itu mencabik-cabik tubuh mereka dan menghancurkan jiwa mereka. Ledakan, ledakan, mayat para tokoh berbaju merah itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Mati, puluhan pria berbaju besi merah musnah dalam sekejap. Hanya satu pria berbaju besi merah yang masih hidup, yaitu pria berwajah persegi. Seperti yang diduga, orang ini adalah Raja Dewa tingkat 7. Dia menangkis serangan Lu Ming dengan kekuatannya yang dahsyat, tetapi tetap terlempar sejauh 100 meter. Darah menyembur dari mulutnya dan lengannya hampir putus. Pada saat ini, suasana menjadi sunyi senyap. Waktu dan ruang seakan membeku. Semua orang merasakan jantung mereka hendak meledak, dan pikiran mereka hendak berhenti. Apa yang baru saja mereka lihat? Puluhan orang kuat berbaju besi berdarah, yang membuat orang merasa putus asa, terbunuh dalam sekejap. Kekuatan macam apa ini? Dia pasti sedang bermimpi. Kurokawa dan Heitai terus berteriak dalam hati, mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Apa? Kurokawa bahkan menamparkan dirinya sendiri dengan keras untuk melihat apakah dia sedang bermimpi, tetapi dia hampir pingsan. Kamu punya kekuatan, tapi itu tidak cukup. Lu Ming menatap pria berwajah persegi itu dan melangkah ke udara. Dia mengepalkan tinjunya di udara dan tombak dewa yang mendominasi mengembun di depan dahinya. Aura yang kuat menekan pria berwajah persegi itu seperti longsoran salju. Ekspresi lelaki berwajah persegi itu berubah drastis, menjadi pucat pasi tanpa jejak darah. Kemampuan yang ditunjukkan Lu Ming sebelumnya sudah sangat mengerikan. Namun, sekarang bahkan lebih mengerikan lagi. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bukan tandingannya dan akan mati di sini. Aku adalah pelindung aula naga darah. Kau tak bisa membunuhku. Pria berwajah persegi itu meraung. Namun, Lu Ming sama sekali tidak mempercayainya. Dia berkata dengan dingin, Aula Naga Darah, belum pernah mendengarnya. Aula Naga Darahku memiliki ahli God King tingkat 9. Meskipun kau kuat, kau jelas bukan tandingan God King tingkat 9. Jika kau membunuhku,
Aula Naga Darah tidak akan membiarkanmu lolos. Pria berwajah persegi itu masih menggerakkan Aula Naga Darah, mencoba menekan Lu Ming. Dia meraung saat dia mundur. Kata-katanya membuat wajah orang-orang Danzu berubah drastis. Aula Naga Darah sebenarnya memiliki ahli Raja Dewa tingkat 9. Perlu diketahui bahwa dalam 100 tahun terakhir, kultivasi para kultivator di planet induk klan naga telah meroket. Mereka maju dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, menurut apa yang mereka ketahui, yang terkuat di planet induk klan naga hanya berada di tingkat ke-9 alam God King. Tentu saja, ini dengan pengecualian mereka yang berasal dari luar surga. Aula Naga Darah sebenarnya memiliki eksistensi Raja Dewa tingkat ke-9. Ini sudah menjadi kekuatan tingkat atas di planet induk klan naga. Sebenarnya ada kekuatan dahsyat yang mengincar keluarga naga hitam. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ekspresi Lu Ming tidak berubah sama sekali. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan mendekati pria berwajah persegi itu. Tombak Dewa Tirani itu bergetar dan berubah menjadi cahaya tombak yang menyilaukan, menusuk keluar. Lu Ming telah mengaktifkan jejak darah naga surgawi purba dalam bidikan ini. Lapisan sisik naga muncul di tubuhnya, membuatnya tampak lebih seperti penduduk asli planet induk klan naga. Kekuatan Lu Ming meningkat setelah mengaktifkan jejak darah dewa. Serangan tombak ini hampir tak terhentikan. Pria berwajah persegi itu meraung dan melepaskan seluruh kekuatannya. Kekuatan surgawinya menyala seperti api saat dia mengayunkan palu raksasa di tangannya. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat saat palu raksasa dan tombak Dewa Tirani bertabrakan, menciptakan gelombang besar yang menyapu ke segala arah. Saat berikutnya, palu raksasa itu bergetar hebat dan pecah berkeping-keping dengan suara retakan. Tombak Dewa Tirani itu tidak berhenti. Dalam sekejap, tombak itu langsung menembus dahi pria berwajah persegi itu dan menembus udara. Celepuk. Pada saat ini, tubuh Hei Chuan dan Hei Tai lemas dan mereka jatuh ke tanah. Mereka menatap Lu Ming dengan wajah pucat dan ekspresi putus asa. Wah, Lu Ming mendarat di depan Hei Tai dan Kurokawa. Tatapan matanya dingin dan niat membunuhnya setajam pisau. Danzu, tolong biarkan kami pergi. Aku mohon padamu. Paman kedua memohon padamu. Titanium hitam sekali lagi memohon belas kasihan dari Danzu, ingus dan air mata. Tetapi kali ini, wajah Danzu dingin dan tidak tergerak. Dulu kau memohon belas kasihan padaku. Aku berhati lembut, tetapi ketika Aula Naga Darah datang, kau langsung berbalik melawanku dan ingin membunuhku dengan kekuatan mereka. Hehe, kau ingin aku mengampunimu sekarang. Apa kau pikir aku bodoh? Chen Zhu mencibir, dia sangat muak dengan Hei Tai dan Hei Chuan. Jangan bunuh aku. Aku salah. Aku benar-benar salah. Titanium hitam menjerit penuh penyesalan. Jika dia tahu bahwa Lu Ming begitu kuat, dia tidak akan memihak Aula Naga Darah ketika mereka datang. Aku ingat kamu bilang kamu bahkan tidak tahu cara mengeja kata, menyesal. Kenapa? Kamu tahu sekarang. Lu Ming berkata dengan tenang. Aku, wajah tua Black Titanium itu merah. Pada saat ini, tombak panjang Lu Ming bergetar dan dua sinar cahaya tombak meledak keluar, menembus dantian Hei Tai dan Hei Chuan, melumpuhkan inti bintang mereka. Keduanya menjerit putus asa. Chen Zhu, aku serahkan mereka berdua padamu. Lu Ming melihat Danzu. Danzu mengangguk pelan dan melangkah maju. Kekuatan surgawi terkumpul dan terkondensasi menjadi pedang. Jangan. Hei Tai dan Hei Chuan sama-sama berteriak minta ampun, tetapi kali ini, Mi Zhou tidak tergerak. Cahaya pedang itu melesat keluar dan darah berceceran di mana-mana. Dua kepala terpental. Celepuk. Pada saat ini, beberapa orang lagi berlutut. Mereka adalah para tetua yang berpihak pada Titanium Hitam. Tuan Muda, kami juga tersihir oleh Titanium Hitam, mohon maafkan kami. Benar, Tuan Muda, mohon maafkan kami. Kami akan setia kepada Anda di masa mendatang. Selain itu, Aula Naga Darah tidak akan membiarkan kami pergi. Keluarga Naga Hitam sedang membutuhkan tenaga kerja. Beberapa tetua angkat bicara satu per satu. Mereka semua adalah orang-orang yang sebelumnya berpihak pada Black Titanium. Setelah Blood Dragon Hall tiba, mereka segera memunggungi Blood Dragon Hall. Sekarang, meskipun mereka memohon belas kasihan, mereka jelas-jelas mengancam Cheng Su. Aula Naga Darah akan segera tiba, dan keluarga Naga Hitam membutuhkan mereka. Wajah Danzu menjadi gelap saat dia tenggelam dalam pikirannya yang mendalam.
Keluarga naga hitam telah menderita kerugian besar dalam pertikaian internal ini. 4 tetua mereka telah dilumpuhkan oleh Lu Ming, dan titanium hitam telah mati. Jika mereka membunuh para tetua ini, kekuatan keluarga naga hitam akan sangat lemah. Kualitas lebih penting daripada kuantitas. Apa gunanya mempertahankan orang seperti itu? Ketika Aula Naga Darah datang, mereka mungkin akan langsung berbalik melawan kita. Pada saat itu, mereka tidak akan menjadi penolong, tetapi musuh. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Bab 3587 Binatang Naga dan Singa. Dunia luarnya tandus, tetapi bagian dalam lembah naga hitam dipenuhi dengan ki surgawi yang padat. Setelah bertahun-tahun, peluang di sini benar-benar menakjubkan. Mereka bertiga berjalan memasuki lembah naga hitam. Lembah naga hitam sangat luas. Sama sekali tidak tampak seperti lembah. Lebih mirip dunia utuh. Kami telah menjelajahi area di depan lembah naga hitam dan memanen tanaman herbal. Pada dasarnya tidak ada yang tersisa. Jika kami ingin mendapatkan tanaman herbal, kami harus masuk lebih dalam. Danzu menjelaskan. Lu Ming mengangguk. Tidak heran dia tidak melihat apapun setelah berjalan beberapa saat. Lembah naga hitam dipenuhi dengan ki surgawi yang padat. Lembah itu dipelihara sepanjang tahun, dan bahkan tanamannya dipenuhi dengan vitalitas yang tak terbatas. Mereka tumbuh dengan sangat baik, dan sehelai rumput biasanya lebih tinggi dari seseorang. Gemerisik, gemerisik. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik dari rumput dengan kecepatan yang amat cepat. Hati-hati, itu naga. Chen Zhu berbicara. Begitu dia selesai berbicara, 9 raksasa itu menerkam Lu Ming. Angin kencang bertiup dan bau darah menusuk hidungnya. Ular itu sangat besar, panjangnya lebih dari 10 meter. Tubuhnya ditutupi sisik dan ada tanduk naga di kepalanya, tetapi tidak ada cakar naga di perutnya. Ini tidak tampak seperti naga banjir. Naga banjir sudah tampak sangat mirip dengan naga dewa, dan mereka memiliki 4 cakar naga di perut mereka. Yang ini jelas hanyalah seekor ular besar dengan tanduk naga di kepalanya. Seekor naga, seekor monster naga di level pertama alam Raja Dewa. Namun, alam ini tidak ada apa-apanya di tangan Lu Ming. Jari-jarinya seperti tombak. Dia mengarahkan jarinya dan sinar tombak meledak, menembus kepala piton. Gemerisik, gemerisik. Namun, ada lebih banyak suara yang datang dari segala arah. Kemudian, mereka menerkam Lu Ming dan kelompoknya dari segala arah. Namun, ular-ular ini semuanya berada di tingkat pertama alam Dewa Raja dan tidak perlu dikhawatirkan. Ketiga tetua, Feng Zhou dan He Yu, menyerang. Cahaya surgawi meledak dan ular-ular itu terbunuh satu demi satu. Tak lama kemudian, bangkai belasan ular raksasa tampak berserakan di tanah. Suasana pun menjadi tenang. Di lembah naga hitam, bahkan naga yang paling lemah pun berada di level pertama alam Raja Dewa. Semakin jauh kita melangkah, semakin kuat kultivasi naga itu. Danzu menjelaskan. Lu Ming mengangguk dan mereka melanjutkan perjalanan. Para binatang naga terus menyerang mereka. Binatang naga itu akan merasakan mereka saat mereka memasuki tempat ini, dan entah mengapa ia akan menyerang mereka dengan ganas. Dengan sangat cepat, mereka telah menempuh jarak lebih dari 100.000 mil. Mengaum. Dengan suara gemuruh yang dahsyat, bumi bergetar dan gunung-gunung bergetar ketika seekor monster naga besar seukuran singa muncul di hadapan mereka. Binatang naga ini tingginya 10 meter dan tampak seperti singa. Akan tetapi, tubuhnya ditutupi sisik. Binatang naga dan singa. Naga dan singa inilah yang melukaiku. Ada kilatan dan niat membunuh di mata Danzu. Lu Ming juga mengamati binatang naga dan singa itu. Binatang itu berada di tingkat keempat alam Raja Dewa dan sangat kuat. Sebelumnya, negara bagian Danzu hanya berada di tingkat ketiga alam Raja Dewa, jadi binatang itu tidak sebanding dengannya. Tuan muda, aku akan membunuhnya. Seorang tetua berteriak. Tidak perlu, serahkan saja padaku. Kalian bantu aku mempertahankan barisan. Danzu melambaikan tangannya dan menghentikan orang tua itu. Tapi tuan muda, Anda. Beberapa orang tua merasa khawatir. Jangan khawatir, terakhir kali aku terluka oleh binatang naga dan singa ini karena aku mencoba menyelamatkan Hei Chuan. Sekarang setelah aku pulih, kultivasiku telah meningkat lagi. Tidak akan menjadi masalah untuk menghadapi binatang naga dan singa ini. Chen Zhu berkata dengan percaya diri. Dia adalah kesayangan surga, dan kekuatan tempurnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa.
Meskipun binatang naga singa itu satu tingkat lebih tinggi darinya, dia tidak takut. Terakhir kali, dia terganggu oleh penyelamatan He Chuan, dan urat nadi naga dihancurkan oleh binatang naga singa. Sekarang setelah dia bertemu mereka lagi, dia ingin membalas dendam secara pribadi. Lu Ming berdiri di samping dan tidak berbicara. Binatang naga dan singa itu telah menjadi iblis di negara bagian Dansu. Jika dia bisa membunuhnya, itu akan sangat membantu kultivasinya. Mengaum. Pada saat ini, binatang naga dan singa itu mengeluarkan raungan panjang dan melompat. Tanah bergemuruh saat ia menginjak tanah, dan kekuatannya sangat mencengangkan. Binatang buas, kemari. Niat membunuh yang kuat muncul di mata Dansu. Tombak naga muncul di tangannya. Ada banyak manusia naga yang menggunakan tombak panjang sebagai senjata. Membunuh. Feng Zhou menghentakkan kaki ke tanah dan melesat maju ke arah binatang naga dan singa itu, lalu melawannya. Binatang naga dan singa itu sangat kuat. Mungkin bahkan seorang prajurit biasa di alam Raja Dewa tingkat keempat tidak akan bisa menjadi lawannya. Namun, kekuatan Danzu juga sangat mengejutkan. Dia mampu bertarung di semua tingkatan. Dengan basis kultivasi alam Raja Dewa tingkat ketiga, dia mampu melawan binatang naga dan singa. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Negara Danzu dan binatang naga dan singa telah bertukar ratusan jurus. Pada titik ini, binatang naga dan singa serta kedua pria dari Danzu sama-sama terluka dan berlumuran darah. Pada saat ini, binatang naga dan singa itu akhirnya menjadi sedikit takut. Ia meraung dan berlari kembali. Mau lari kemana kau? Mati saja. Meskipun Mizou juga terluka, keinginannya untuk bertarung semakin kuat. Seolah-olah keinginannya akan memadat menjadi batu. Tubuhnya seperti anak panah saat ia menyerang binatang naga dan singa itu. Mundur. Seorang tetua muncul di depan binatang naga dan singa. Dengan lambaian tangannya, binatang naga dan singa itu terpaksa mundur. Para tetua semuanya berada di tingkat kelima alam Raja Dewa. Akan mudah bagi mereka untuk menghentikan binatang buas naga dan singa itu. Binatang naga dan singa terpaksa mundur, dan negara Danzu muncul lagi. Binatang naga dan singa hanya bisa terus bertarung dengan negara Danzu. Akan tetapi, moral binatang buas naga dan singa sedang rendah, dan negara Danzu semakin kuat seiring berjalannya pertempuran. Negara itu sudah mulai menguasai keadaan. Danzu akan menang. Lu Ming mengangguk. Situasi pertempuran sudah jelas. Seperti yang diharapkan, kedua belah pihak saling bertukar lebih dari 100 jurus. Pada akhirnya, Danzu lebih kuat dan menusuk kepala binatang naga dan singa itu dengan tombaknya, membunuhnya. Yingzu terengah-engah, tetapi matanya cerah. Saat berikutnya, dia duduk bersila, dan kemudian Ki Surgawi yang sangat padat berkumpul di sekelilingnya. Aku akan menerobos. Lu Ming sedikit terkejut tetapi dia segera merasa lega. Basis kultivasi Mizou telah mencapai puncak langit ketiga alam Dewa Raja. Dia telah menembus hambatan setelah membunuh binatang naga dan singa serta menyingkirkan iblis dalam dirinya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga menghela nafas. Ini ada hubungannya dengan lingkungan planet induk klan naga saat ini. Di luar, bahkan jika dia mengalami hal yang sama, dia mungkin tidak dapat menerobos. Alasan utamanya adalah bahwa lingkungan kultivasi di planet induk klan naga terlalu bagus. Dari segala arah, Ki Surgawi yang tak terbatas berkumpul menuju Danzu, berubah menjadi kekuatan Surgawi Danzu. Auranya tumbuh semakin kuat. Hanya dalam beberapa jam, tubuh Mizou memancarkan aura yang kuat. Kultivasinya telah memasuki tingkat keempat dari alam Raja Dewa. Terlebih lagi, luka-luka yang dideritanya dari pertarungan dengan binatang naga dan singa telah pulih sepenuhnya, dan dia berada dalam kondisi yang prima. Chenzu berdiri, matanya cerah. Selamat, Chenzu. Lu Ming tersenyum dan berjalan mendekat. Kita masih jauh dari saudara Lu. Ayo terus maju. Jika kita terus maju, kita akan mencapai tempat-tempat yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Naga juga akan menjadi semakin kuat, kata Mizou. Namun, kemampuan Lu Ming tidak terduga. Danzu dan yang lainnya merasa tenang. Mereka melanjutkan perjalanan. Seperti yang diharapkan, naga-naga yang muncul berikutnya semuanya berada di tingkat keempat alam Raja Dewa dan di atasnya. Beberapa dari mereka datang berkelompok, menyebabkan Danzu dan ketiga tetua merasakan tekanan yang luar biasa. Bab 3588 Obat Surgawi.
Gerombolan naga memberikan tekanan besar pada Danzu dan ketiga tetua. Namun, dengan adanya Lu Ming, tidak ada masalah. Ketika Lu Ming melancarkan gerakannya, tak peduli apakah dia adalah Raja Surgawi tingkat keempat atau kelima, mereka semua terbunuh dalam hitungan detik. Tekanan mengerikan mulai muncul di dunia. Lu Ming mengerutkan kening. Dia bisa merasakan tekanan kuat dari langit dan bumi pada tubuhnya. Semakin dalam ia masuk ke lembah naga hitam, semakin kuat tekanan yang dialaminya. Dengan sangat cepat, mereka telah maju satu jarak. Wah, wangi obatnya kuat sekali. Itu, buah sisik emas. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Di depannya ada sebuah pohon kecil setinggi setengah meter. Pohon itu hijau dan rimbun, dan ada 3 buah berwarna emas yang tumbuh di atasnya. Lu Ming mengenalinya sebagai buah sisik emas. Buah itu juga dapat ditemukan di luar. Namun, aroma obat yang dipancarkan buah sisik emas biasa tidak dapat dibandingkan dengan ketiga buah sisik emas ini. Ketiga buah sisik emas ini memiliki aroma obat yang kuat dan penuh vitalitas yang kuat. Buah-buah ini puluhan kali lebih kuat daripada buah sisik emas biasa. Meski mereka berjauhan, Lu Ming bisa merasakan energi kehidupan yang kaya. Inilah batas penjelajahan kita sebelumnya, kata Mizou. Obat-obatan dan harta karun yang mereka eksplorasi telah diambil semua. Mereka tidak pernah melakukan eksplorasi lagi, jadi wajar saja jika ada banyak obat-obatan yang bersifat surgawi. Lu Ming melangkah maju dan berjalan menuju buah sisik emas. Mengaum. Dengan suara gemuruh, seekor binatang naga emas yang besar menyerbu keluar dan menerkam Lu Ming. Ini adalah naga buas Raja Dewa tingkat kelima. Ia kuat, tetapi Lu Ming tidak terlalu memperdulikannya. Dengan lambaian tangannya, cahaya tombak itu meledak dan membunuh binatang naga itu. Kemudian, Lu Ming memetik buah sisik emas. Sungguh kekuatan hidup yang kuat. Memurnikan buah sisik emas ini akan sangat membantu luka-lukaku. Lu Ming tersenyum dan menelan buah bersisik emas itu dalam sekali teguk. Ia mulai mengolahnya. Lu Ming tidak membiarkan formula, ukuran, memurnikannya. Jenis obat mujarab ini sangat murni. Tidak perlu formula, ukuran, untuk memurnikannya sama sekali. Kecepatan pemurniannya sangat cepat. Selain itu, ada manfaat untuk memurnikannya sendiri. Dia bisa menyembuhkan lukanya lebih cepat. Begitu buah bersisik emas itu masuk ke mulutnya, buah itu berubah menjadi kekuatan hidup yang mengalir deras ke anggota tubuh dan tulang Lu Ming. Kemudian, perlahan-lahan buah itu berkumpul menuju 11 inti bintang, memberi nutrisi pada mereka. Pada inti bintang, beberapa retakan kecil perlahan pulih. Faktanya, formula kuantitas masih menyimpan sejumlah besar kekuatan suci Lu Ming. Namun, energi surgawi tidak membantu pemulihan Lu Ming. Energi surgawi itu berasal dari energi surgawi alam dewa surgawi Lu Ming. Energi itu agung dan kuat. Jika Lu Ming menggunakan energi surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya, ia akan terkena energi surgawi yang agung itu dan menderita luka-luka yang lebih serius. Jika kekuatan suci yang dahsyat mengalir ke inti bintang, retakannya mungkin akan menjadi lebih besar. Oleh karena itu, Lu Ming tidak menggunakan energi surgawi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Kekuatan hidup dalam buah bersisik emas sangat kaya. Kecepatan pemurnian Lu Ming sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, seluruh buah sisik emas telah disempurnakan sepenuhnya. Luka Lu Ming sedikit membaik. Setelah itu, Lu Ming memetik buah sisik emas kedua dan menelannya sebelum melanjutkan memurnikannya. Melihat Lu Ming sedang memurnikan buah bersisik emas, Danzu dan ketiga tetua berjaga di keempat sudut, melindungi Lu Ming. Sebenarnya, mereka tidak perlu melindunginya. Meskipun Lu Ming sedang memurnikan buah sisik emas, dia tidak sepenuhnya fokus padanya. Dia telah membagi sebagian perhatiannya untuk memperhatikan sekelilingnya. Jika seekor binatang naga menyerangnya, dia akan melancarkan serangan yang menggelegar dalam sekejap. 1 jam kemudian, Lu Ming melanjutkan menyempurnakan yang ketiga. Ledakan. Ketika buah sisik emas ketiga dimurnikan, ledakan keras terdengar dari tubuh Lu Ming dan aura yang kuat menyebar. God King tingkat kelima. Setelah memurnikan 3 buah sisik emas berturut-turut, luka-luka Lu Ming telah pulih dengan sangat pesat. Basis kultivasinya telah dipulihkan ke tingkat kelima alam God King. Ini, orang-orang dari Danzu tercengang. Semudah itukah untuk menerobos? Dia berhasil menerobos hanya dengan memurnikan 3 buah sisik emas. Meskipun energi yang terkandung dalam ramuan dewa di sini sangat mengejutkan,
mustahil bagi mereka untuk menembusnya dengan mudah. Jika semudah itu, basis kultivasi mereka akan melambung ke surga. Aku baru saja pulih dari luka-lukaku. Kultivasiku sudah jauh melampaui level kelima alam God King. Lu Ming menjelaskan ketika dia melihat ekspresi Danzu dan yang lainnya. Karena kultivasinya akan terus pulih di masa mendatang, sehingga warga Danzu tidak akan terlalu terkejut. Cheng Zhu dan yang lainnya mengangguk. Lalu, mereka melanjutkan perjalanan. Seperti yang diharapkan, langkah selanjutnya adalah sesuatu yang belum pernah dieksplorasi oleh keluarga naga hitam sebelumnya. Jumlah obat-obatan dewa juga meningkat. Sepanjang perjalanan, mereka menemukan semakin banyak obat-obatan dewa. Lu Ming mengambil setengah dari obat suci yang mereka peroleh, dan Danzu dan yang lainnya membagi setengah lainnya. Bagaimanapun, naga itu sudah sangat kuat di sini. Orang-orang dari Danzu tidak bisa lagi bertahan. Mereka hanya bisa mengandalkan Lu Ming untuk membunuh naga itu dan mengambil setengah dari obat suci itu. Lu Ming tidak berdiri dalam upacara. Obat mujarab di sini sungguh menakjubkan, dan sangat efektif dalam menyembuhkan luka-lukanya. Sekarang bukan saatnya bersikap sopan. Terlebih lagi, bahkan jika basis kultivasinya telah pulih ke puncaknya, obat ajaib ini masih akan sangat berguna. Obat ini akan memungkinkan basis kultivasinya meningkat dengan cepat. Lu Ming mengeluarkan ginseng berbentuk naga setebal lengan dan menelannya sekaligus. Ia memurnikannya sambil berjalan. Meskipun kecepatan pemurnian akan sangat berkurang, itu tidak akan membuang-buang waktu. Tak lama kemudian, mereka telah menempuh jarak sekitar 100.000 mil lagi. Sudah ada ratusan jenis obat-obatan suci di dalam cincin penyimpanan Lu Ming. Masing-masing memiliki khasiat pengobatan yang luar biasa. Beberapa obat-obatan yang berasal dari dewa hanya dapat ditemukan di sini, sementara beberapa lainnya dapat ditemukan di luar sana. Namun, khasiat obat-obatan tersebut jauh lebih rendah daripada yang ditemukan di sini. Setiap obat surgawi bernilai sebuah kota. Kakak Lu, sulit bagi kita untuk melanjutkan. Danzu menghela nafas. Binatang naga di sini sudah sangat kuat. Bahkan ada binatang naga di tingkat ketujuh alam God King dan di atasnya. Bahkan dengan perlindungan Lu Ming, Danzu dan yang lainnya merasa sulit untuk bergerak. Saudara Lu, jika kamu ingin melanjutkan penjelajahan, kita bisa tinggal di sini dan kamu bisa melanjutkannya. Bagaimana menurutmu? Kata Mizou. Sejujurnya, Danzu juga ingin tahu apa yang ada di kedalaman lembah naga hitam dan seperti apa situasinya. Baiklah, aku akan mengantarmu ke tempat yang aman. Aku akan masuk dan melihat-lihat. Lu Ming mengangguk. Kemudian, mereka mundur. Lu Ming mengirim Danzu dan yang lainnya ke tempat yang aman. Dia menggerakkan tubuhnya dan terus menuju lebih dalam ke lembah naga hitam. Tanpa Danzu dan yang lainnya, dia bergerak sendiri, dan kecepatannya jauh lebih cepat. Dia tidak tinggal diam dalam pertempuran. Ketika dia melihat obat yang mujarab, dia langsung mencabutnya. Begitu saja, setelah beberapa waktu, tubuh Lu Ming memancarkan aura yang kuat. Dia menyempurnakan obat-obatan suci saat dia maju. Luka-lukanya telah pulih sedikit, dan kultivasinya telah kembali ke tingkat ke-6 dari alam Raja Suci. Setelah pulih ke tingkat ke-6 alam Raja Surgawi, kemampuan Lu Ming menjadi lebih kuat. Binatang naga di sini sama sekali bukan tandingannya. Bahkan Dewa Naga Raja Surgawi tingkat ke-9 yang perlahan muncul bukanlah tandingan Lu Ming. Namun, saat dia masuk lebih dalam ke lembah naga hitam, tekanan antara langit dan bumi menjadi semakin kuat, menekan kinerja Lu Ming. Dia jelas berada di alam Raja Dewa tingkat ke-6, tetapi dia mungkin ditekan hingga tingkat ke-5. Lebih jauh lagi, semakin jauh mereka maju, semakin besar penekanannya. Bab 3589, Teknologi Pelipatan Ruang. Itu, tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Ada obat mujarab di depannya. Itu bukan buah, dan tidak ada bedanya dengan sehelai rumput. Namun, rumput ini memancarkan fluktuasi yang mengejutkan. Itu pasti rumput surgawi. Rumput jenis apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Lu Ming terkejut. Nak, ini adalah rumput asal kehidupan, harta langka dari surga dan bumi. Setelah disempurnakan, ini dapat membantu membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal. Suara iblis tulang datang dari lautan kesadarannya. Apa, itu bisa membantu membangkitkan faktor kekuatan surgawi? Lu Ming terkejut. Benar, dan itu bukan hanya untuk kebangkitan pertama atau kedua biasa.
Bahkan jika itu untuk kebangkitan keempat, kelima, atau bahkan keenam, itu akan sangat membantu dalam menyempurnakan rumput asal kehidupan. Bond menjelaskan. Lu Ming terkesiap dan sangat gembira. Ini akan sangat membantu untuk kebangkitan keempat, kelima, atau bahkan keenam. Ini sungguh luar biasa. Itu hanya obat surgawi. Secara umum, faktor kekuatan surgawi asal dan teknik rahasia asal mengharuskan kultivator untuk terus memahami dan mengolahnya. Sulit bagi kekuatan eksternal untuk membantu mereka meningkat perlahan. Namun, di alam semesta yang luas, akan selalu ada beberapa harta alam yang langka. Harta karun ini memiliki kemampuan untuk mencuri keberuntungan langit dan bumi. Mereka dapat secara langsung membantu para kultivator mengolah faktor kekuatan surgawi asal dan teknik rahasia asal, menghemat banyak waktu. Manik asal kekuatan dewa dan buah asal iblis yang pernah ditemui Lu Ming di masa lalu merupakan harta karun semacam itu. Akan tetapi, manik asal kekuatan suci dan buah asal iblis hanya dapat membantu mereka yang belum membangkitkan keterampilan rahasia asal untuk melakukannya. Harta karun lainnya, cairan iblis terbang, dapat membantu para kultivator yang belum membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal atau yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal sekali dalam kultivasinya. Semakin ia naik, efeknya semakin memburuk, sampai pada titik tidak ada efek sama sekali. Namun, rumput asal kehidupan sebenarnya dapat membantu orang-orang yang telah membangkitkan faktor kekuatan surgawi asal orang suci sebanyak 4 kali atau 5 kali atau 6 kali. Efek semacam ini dapat dikatakan sangat luar biasa dan tak ternilai harganya. Jika orang-orang mengetahuinya, mereka akan terpukul. Ini adalah kesempatan. Tidak heran semua kekuatan besar di seluruh alam semesta purba datang ke planet induk suku naga, 100 ras teratas dalam daftar 10.000 ras purba tidak dapat masuk. Jika tidak, bakat tertinggi dari ras-ras itu juga akan ada di sini. Lu Ming merenung, matanya semakin cerah. Periode waktu di planet induk suku naga ini adalah waktu yang tepat untuk memanen peluang. Dia tidak bisa melewatkannya. Lu Ming mengeluarkan kotak giok, melangkah maju untuk memetik rumput asal mula kehidupan, lalu meletakkannya di dalam kotak giok. Sekarang bukan saatnya untuk memperbaikinya. Dia akan memperbaikinya setelah dia keluar. Setelah menyimpan rumput vitalitas, Lu Ming mulai mencari di sekitar lagi. Dan EBSCP, mengaum. Dengan raungan yang menggelegar, beberapa binatang naga yang kuat muncul dan menerkam Lu Ming. Total ada 3 naga buas. Tubuh mereka yang besar seperti bukit-bukit kecil, dan aura mereka mencengangkan. Mereka semua adalah eksistensi di tingkat ke-9 alam dewa. Mengaum. 3 binatang naga menerkam Lu Ming. Ayo. Lu Ming mengepalkan tinjunya di udara dan tombak dewa yang mendominasi muncul di tangannya. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan darah dewa purba, meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang mengejutkan. Wah, Lu Ming melangkah maju dan tubuhnya seperti bola meriam saat ia menyerang 3 binatang naga. Ia bertabrakan dengan salah satu binatang naga dengan ganas. Ledakan. Dengan suara ledakan yang dahsyat, naga raksasa itu terlempar. Ia meluncur di tanah sejauh beberapa ribu meter, sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya. Namun, ia berjuang sejenak lalu berdiri lagi. Aku tidak langsung membunuhnya. Lu Ming menggelengkan kepalanya diam-diam. Kultivasinya berada di tingkat ke-6 alam Raja Surgawi dan dia telah menggunakan darah surgawi purba. Secara logika, seharusnya tidak sulit baginya untuk membunuh naga Raja Surgawi tingkat ke-9. Namun, tekanan di sini sangat kuat. Lu Ming berada di bawah banyak tekanan, tetapi naga-naga itu baik-baik saja. Itulah sebabnya mereka tidak dapat membunuh ketiga naga itu. Namun, kemampuan Lu Ming jelas lebih unggul. Membunuh. Lu Ming terus menusuk dengan tombak Dewa Tirani. Sinar cahaya tombak meledak. Setiap sinar cahaya tombak sangat tajam, meninggalkan lubang berdarah di tubuh binatang naga itu. Pada akhirnya, setelah bertukar lebih dari 10 jurus, 3 binatang naga Raja Dewa tingkat 9 berhasil dibunuh oleh Lu Ming. Setelah membunuh 3 naga itu, Lu Ming mencari di sekitar area itu dan akhirnya menemukan 2 rumput asal kehidupan lagi. Selain yang sebelumnya, masih ada 3 lagi. Lu Ming terus maju. Binatang naga yang muncul di hadapannya hampir semuanya berada di tingkat ke-9 alam God King. Lu Ming menghindari beberapa dari mereka dan membunuh mereka yang tidak dapat dihindarinya. Sayangnya, Lu Ming tidak menemukan harta karun seperti rumput vitalitas kehidupan.
Di sisi lain, ia telah memperoleh beberapa obat-obatan suci lainnya. Tiba-tiba, Lu Ming berhenti dan menatap ke depan dengan kaget. Di area depan, ruang beriak seperti air. Seolah-olah sebuah cermin beriak tiba-tiba muncul di hadapan mereka, memisahkan area depan dan belakang. Melalui cermin itu, dia dapat melihat dengan jelas pemandangan di balik cermin itu. Bahkan ada obat-obatan suci yang tumbuh di hutan yang rimbun. Lu Ming tidak terburu-buru masuk. Ia berjalan di satu sisi dan akhirnya menyadari bahwa ruang seperti cermin ini benar-benar memisahkan area ini. Jika ia ingin terus bergerak maju, ia harus melewati cermin ini. Lu Ming mengeluarkan pedang tempur dan mengendalikannya untuk terbang ke depan. Pedang tempur itu dengan mudah melewati pedang tempur dan terbang ke sisi yang berlawanan. Itu tidak tampak aneh. Sepertinya tidak ada masalah. Ayo kita lihat. Mata Lu Ming berkedip. Kekuatan surgawi memenuhi udara dan dia memasang beberapa lapis pertahanan di sekujur tubuhnya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan bergegas menuju cermin. Seolah-olah dia telah menerobos lapisan air. Tidak ada yang tampak aneh. Lu Ming melewati cermin dan tiba di sisi lain. Namun, saat dia muncul di sisi ini, Lu Ming merasakan tekanan mengerikan menekannya. Basis kultivasinya awalnya berada di alam Dewa Raja tingkat ke-6, tetapi tampaknya telah ditekan ke tingkat ke-4. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan sesuatu yang baru. Ki surgawi di sini sangat kaya. Ki surgawi itu beberapa kali lebih kaya daripada yang ada di luar cermin. Dengan setiap tarikan napasnya, ki surgawi yang kaya itu mengalir deras ke dalam tubuh Lu Ming. Luas ruang ini. Lu Ming mengamati sekelilingnya dan terkejut. Neraka di sini bahkan lebih luas. Luas dan tak terbatas. Ketika berada di sisi lain cermin, Lu Ming merasa bahwa lembah naga hitam lebarnya sekitar 10.000 mil. Namun, tempat ini setidaknya 100.000 mil. Namun, dia tidak dapat merasakannya sama sekali saat berada di sisi yang lain. Hanya dengan melewati cermin, wilayah itu tampak meluas 10 kali lipat. Nah, ini teknologi pelipatan ruang angkasa, kata Bond. Teknologi pelipatan spasial. Untuk dapat menggunakan teknologi pelipatan spasial di alam semesta purba, budidaya ini. Mata Lu Ming terbelalak karena terkejut. Teknik pelipatan ruang dapat melipat wilayah yang luas menjadi sangat kecil. Mungkin ukurannya hanya sebesar telapak tangan, tetapi ada ratusan juta mil wilayah luas di dalamnya, yang sangat misterius. Tetapi untuk melakukan itu, seseorang harus sangat kuat dan memiliki pemahaman mendalam tentang ruang angkasa. Bab 3590 Batu Darah Naga. Ketika mereka berada di Chiliocosm, Lu Ming telah melihat gelembung melakukan teknik pelipatan ruang. Namun, itu hanyalah Chiliocosm. Ruang itu rapuh dan tidak dapat dibandingkan dengan alam semesta prasejarah. Akan tetapi, bahkan dalam Chiliocosm yang kecil, basis kultivasi gelembung harus mencapai tingkat yang sangat tinggi untuk dapat melakukan hal itu. Namun, ruang di alam semesta purba sangat stabil, sehingga sangat sulit untuk melipat ruang. Pelipatan ruang tidak semudah merobek ruang. Merobek ruang angkasa, setiap pembangkit tenaga listrik alam dewata dapat melakukannya. Namun, ruang angkasa memiliki kemampuan pemulihan. Jika Anda menghancurkan atau meledakkan ruang angkasa akan pulih dengan sendirinya. Dan dengan melipat ruang akan cepat pulih. Namun, ruang lembah naga hitam jelas telah terlipat untuk waktu yang sangat lama. Setidaknya puluhan tahun bintang yang lalu. Sudah berapa tahun sejak saat itu? Namun, ruang terlipat itu masih terpelihara. Ini mengerikan. Keberadaan yang dapat memanfaatkan ruang terlipat itu luar biasa kuatnya. Kemudian, Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah pemulihan planet induk klan naga terkait dengan pelipatan ruang. Ruang angkasa memiliki kemampuan untuk pulih. Bahkan jika keberadaan yang kuat melipat ruang angkasa akan pulih secara perlahan seiring berjalannya waktu. Mungkinkah ruang terlipat itu perlahan pulih, menyebabkan ki surgawi di dalamnya meluap dan menyebar ke planet induk ras naga, menyebabkan planet induk ras naga pulih dan segalanya menjadi penuh vitalitas. Itu sangat mungkin, meskipun kebanggaan lembah naga hitam jelas tidak cukup. Namun, planet induk ras naga sangatlah besar. Berapa banyak relik dan tempat perlindungan kultivasi yang tertinggal puluhan tahun bintang yang lalu.
Reruntuhan dan tempat kultivasi ini dipenuhi dengan ki surgawi dan kemungkinan besar menyebabkan pemulihan planet induk ras naga. Jangan khawatir tentang hal itu untuk saat ini. Ki surgawi di sini bahkan lebih terkonsentrasi, dan mungkin akan melahirkan harta yang lebih menakjubkan. Mari kita lihat-lihat. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan beberapa pikiran tak jelas dari benaknya. Ia lalu melihat sekeliling. Di mana permata merah darah itu? Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebuah batu besar di tanah di depannya. Sebuah kristal berwarna merah darah tertanam di batu itu. Kristal itu bersinar dan tampak luar biasa. Lu Ming tidak ragu-ragu dan bergegas mendekat. Begitu dia mendekati kristal merah darah itu, Lu Ming segera merasakan kekuatan naga yang terpancar dari kristal merah darah itu. Mungkinkah itu batu darah naga? Jantung Lu Ming berdebar kencang dan matanya bersinar. Legenda mengatakan bahwa darah naga yang kuat dapat membentuk batu darah naga. Tentu saja, seiring berjalannya waktu, hakikat batu darah naga perlahan akan menghilang, dan akan menjadi batu biasa. Namun, batu darah naga ini tampaknya penuh dengan esensi. Itu jelas bukan masalah kecil. Perlu diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang memasuki lembah naga hitam setidaknya selama puluhan tahun bintang. Setelah sekian lama, batu darah naga masih penuh dengan energi esensi. Naga suci yang memercikkan darah naga saat itu pasti sangat kuat. Gali itu, hati Lu Ming membara. Batu darah naga yang terbentuk dari darah naga surgawi yang sangat kuat pasti sangat bernilai. Tidak masalah apakah itu digunakan untuk memurnikan pil dewa atau peralatan dewa, itu adalah harta karun tertinggi. Terutama karena Lu Ming telah mengolah tubuh naga surgawi primitif. Dia bahkan dapat secara langsung menyerap energi dalam batu darah naga yang telah dimurnikan. Lu Ming segera mengeluarkan pedang tempur dewa dan mulai menggali. Asyik, pedang senjata dewa menghantam batu-batu di sekitar batu darah naga, menghasilkan suara berdenting dan percikan api beterbangan. Batu itu sangat keras, dan Lu Ming hanya berhasil memotong sebagian kecil. Objek-objek di planet induk suku naga sangat luar biasa dan bebatuannya sangat keras. Batu di atas batu darah naga itu bahkan lebih keras. Potong, potong, aku akan potong, 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 potong. Lu Ming menggunakan formula pertempuran untuk meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat. Dia mengedarkan semua kekuatan suci di tubuhnya. Pedang tempurnya mengeluarkan suara mendengung dan dia terus menebas batu itu. Saat percikan api beterbangan ke segala arah, batu-batu terpental satu demi satu. Secara perlahan, batu darah naga yang berwarna merah darah, bening, dan seukuran kepalan tangan muncul di hadapan Lu Ming. Mengaum. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh dari hutan. Suara gemuruh itu bagaikan guntur, menyebabkan seluruh tempat bergemuruh. Banyak pohon hancur saat seekor naga raksasa muncul di hutan. Seekor naga dan singa, mata Lu Ming terbelalak. Berbeda dengan naga dan singa yang pernah ditemuinya sebelumnya. Tubuh naga dan singa ini 10 kali lebih besar dari yang pernah ditemuinya sebelumnya. Auranya sangat mengejutkan. Itu adalah eksistensi dewa surgawi tingkat pertama. Mungkinkah binatang naga di balik cermin itu semuanya adalah dewa-dewi dewa? Tidak bagus. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Di tempat ini, Lu Ming sangat tertekan. Kultivasi Raja Dewa tingkat ke-6-nya ditekan ke tingkat ke-4. Terlebih lagi, Lu Ming tidak bisa mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya. Dia memiliki 11 keterampilan rahasia asal, yang semuanya telah dibelenggu, tetapi dia tidak dapat menggunakan semuanya sekaligus. Menggunakan begitu banyak teknik rahasia asal menghabiskan banyak kekuatan suci. Namun, inti bintang Lu Ming penuh dengan retakan dan dia tidak dapat menggunakan energi surgawi dalam formula kuantitas. Oleh karena itu, ketika Lu Ming menyerang sebelumnya, dia hanya menggunakan tombak surgawi yang mendominasi dan tidak menggunakan keterampilan rahasia asal lainnya. Dengan cara ini, Lu Ming, dengan kultivasi Raja Surgawi tingkat ke-4, jelas bukan tandingan Dewa Naga tingkat pertama. Cepat, cepat, Lu Ming meningkatkan kecepatannya. Pedang tempurnya berubah menjadi pantom dan menebas batu itu terus-menerus. Pada akhirnya, pedang itu terbelah menjadi dua dengan bunyi berdenting. Namun, batu darah naga telah tergali sepenuhnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan batu Dragon Blood. Pada saat itu, naga dan singa itu berhasil mencapai Lu Ming. Dengan raungan keras, gelombang suara meledak dari mulutnya dan menyapu ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama,
salah satu cakar tajam binatang naga dan singa itu mencakar Luming. Cakar tajam itu membelah udara seperti bilah pedang surgawi, mengeluarkan suara siulan yang mengerikan. Tanpa ragu sedikit pun, dia menggunakan keahlian rahasia asal-usulnya, perisai langit yang dalam, untuk menghalangi di depannya. Dentang, ledakan, serangan binatang naga dan singa itu mendarat di perisai langit yang dalam. Perisai itu bergetar hebat dan terlempar ke belakang, mengenai Luming. Luming mengerang dan terlempar seperti bola meriam. Ia menabrak batu besar, menyebabkan tulang-tulangnya terasa seperti akan patah. Ia memuntahkan seteguk darah. Tidak, aku sudah terlalu tertekan. Perbedaan kultivasi terlalu besar. Aku tidak bisa melawannya dengan kekuatan. Ayo. Luming bangkit dan berlari ke belakang dengan panik. Binatang naga dan singa itu tengah mengejar. Dalam sekejap, Luming tiba di bawah cermin. Tanpa ragu, dia berlari keluar. Yang melegakan Luming, binatang naga singa itu berhenti saat mencapai cermin. Ia berhenti mengejar dan meraung ke arah Luming melalui cermin, matanya yang seukuran cekungan memancarkan niat membunuh yang dingin. Mengaum, mengaum. Setelah itu, suara gemuruh terdengar lagi dari hutan itu. Itu adalah beberapa eksistensi alam dewa lainnya. Hampir saja, Luming menghela napas panjang lega. Tampaknya area di balik cermin itu bukanlah tempat yang bisa ia masuki. Sangat berbahaya baginya jika ia tidak cukup kuat. Bab 3591, Tetesan Kedua Darah Dewa Primordial. Lembah naga hitam tampak lebih besar dari yang dibayangkan Luming. Lembah itu dilipat menjadi lembah kecil dengan teknik pelipatan ruang. Lembah itu luas dan tak terbatas. Luming tidak tahu seberapa jauh ia telah menjelajah. Jelaslah bahwa daerah ini luar biasa. Ngomong-ngomong, Qiu Yue diteleportasi dari galaksi hilang, jadi kemungkinan besar dia diteleportasi ke planet induk ras naga. Galaksi hilang adalah wilayah naga hitam bercakar 6, dan tempat ini disebut lembah naga hitam. Mungkinkah Qiu Yue diteleportasi ke sini? Memikirkan hal ini, hati Luming membara dengan gairah dan imajinasinya menjadi liar. Namun sesaat kemudian, hatinya hancur. Jika Qiu Yue benar-benar diteleportasi ke sini, pasti tidak akan ada apa-apa di luar. Dia pada dasarnya telah menjelajahi tempat itu, jadi akan sangat berbahaya di dalam. Semoga dewa menolong yang baik. Saya harap Qiu Yue baik-baik saja. Saya akan keluar dan bertanya kepada orang-orang di Danzu apakah tempat ini ada hubungannya dengan naga hitam bercakar 6. Luming merenung sejenak, lalu sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Luming tiba di tempat terpencil dan mengeluarkan batu darah naga. Dia tidak sabar untuk menguji efek batu Dragon Blood. Dia memegang batu Dragon Blood di tangannya dan memeriksanya dengan saksama. Setelah memastikan tidak ada masalah, Luming menarik napas dalam-dalam dan menghisap batu Dragon Blood ke dalam mulutnya. Mengaum. Begitu batu darah naga memasuki mulutnya, raungan naga pun terdengar. Satu demi satu, naga-naga kecil berwarna merah darah bergegas keluar dan menyerang anggota tubuh dan tulang Luming. Sungguh energi yang kuat. Jika itu adalah orang biasa, saya khawatir akan sulit untuk memurnikannya. Namun, karena Anda telah bertemu dengan saya, murnikan darah dewa untuk saya. Luming berteriak dengan suara rendah dan mengendalikan darah naga surgawi primitif di dalam hatinya. Darah naga surgawi primitif segera berubah menjadi naga surgawi besar dengan 9 cakar di perutnya. Ia memancarkan aura kuno dan meraung ke langit. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat. Naga-naga kecil yang diubah oleh energi dalam batu darah naga semuanya terbang menuju naga surgawi primitif yang diubah oleh darah surgawi primitif. Kemudian, Luming dapat dengan jelas merasakan energi dalam batu Dragon Blood terus disempurnakan. Kotoran, benda yang tidak murni, keinginan yang tidak murni, dan sebagainya semuanya dimurnikan dan diubah menjadi energi murni. Proses pemurnian ini memakan waktu 3 hari. 3 hari kemudian, energi batu Dragon Blood telah sepenuhnya dimurnikan. Ini karena dia memiliki darah dewa asal. Kalau tidak, apalagi 3 hari, dia mungkin tidak akan bisa memurnikan batu darah naga dalam 300 tahun. Setelah memurnikan batu darah naga, 2 tetes darah muncul di jantung Luming. Darah surgawi asal-usul. Luming sangat gembira. Ini adalah darah naga surgawi primitif. 1 tetes adalah darah asli, dan 1 tetes lagi adalah darah baru. Luming tidak menyangka bahwa setelah memurnikan sepotong batu darah naga,
dia benar-benar akan menghasilkan setetes darah naga surgawi primitif. Setelah tubuh Dewa Purba mencapai tahap ini, jalur kultivasi setelah itu relatif sederhana. Yaitu dengan terus-menerus memadatkan darah Dewa Purba. Awalnya, hanya 1 tetes, lalu 2 tetes, lalu 3 tetes. Pada akhirnya, semua darah di tubuhnya akan berubah menjadi darah surgawi asal, dan tamatlah riwayatnya. Namun, sangat sulit untuk memadatkan darah dewa. Sejak Lu Ming memadatkan tetes pertama, tidak ada kemajuan dalam memadatkan tetes kedua selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, setelah memurnikan batu darah naga yang pertama, dia telah mengembunkan tetes yang kedua. Namun, tetes kedua darah Dewa Purba sangat kecil. Ukurannya hanya 1/5 dari ukuran tetes pertama. Itu belum penuh. Itu perlu diolah terus-menerus untuk menjadi sebesar tetes pertama. Namun, ini sudah merupakan peningkatan yang besar. Dengan munculnya tetes kedua darah Dewa Purba, jika Lu Ming menggunakannya bersama-sama, kekuatannya pasti akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Naga suci yang menumpahkan darah naganya memang luar biasa. Lu Ming mendesah. Darah naga berubah menjadi batu darah naga. Esensinya tidak hilang setelah bertahun-tahun dan bahkan dapat memadatkan darah Dewa Purba. Naga dewa itu pasti sangat menakutkan. Selain itu, luka-lukaku sudah sedikit pulih. Kultivasiku telah kembali ke tingkat ke-7 alam God King. Lu Ming tersenyum. Dalam proses pemurnian batu darah naga, sebagian kecil energi merembes keluar dan diserap oleh Lu Ming untuk menyembuhkan luka-lukanya, memungkinkan kultivasinya pulih ke tingkat ke-7 alam Raja Dewa. Sudah beberapa hari. Ayo kita keluar dulu. Lu Ming berdiri dan berjalan menuju Danzu dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat Danzu dan ketiga tetua itu. Namun, mereka berempat tampak sangat cemas. Mereka berempat sangat gembira saat melihat Lu Ming. Danzu, apa yang terjadi? Lu Ming bertanya langsung. Dia secara alami dapat melihat dari ekspresi cemas Danzu dan yang lainnya. Saudara Lu, belum lama ini saya menerima berita bahwa Aula Naga Darah telah hadir lagi. Danzu buru-buru berkata, seperti yang diharapkan, mereka ada di sini lagi. Mata Lu Ming berbinar. Sebelum mereka datang, negara Danzu telah memperingatkan keluarga naga hitam bahwa jika Aula Naga Darah datang lagi, mereka harus segera menyerah dan tidak melawan. Namun, situasi di luar masih belum jelas. Orang-orang Danzu tentu saja sangat khawatir. Namun, dengan kemampuan mereka, tidak ada gunanya keluar sekalipun. Oleh karena itu, mereka telah menunggu Lu Ming di sini. Mereka hanya bisa mengandalkan Lu Ming sekarang. Saudara Lu, jika Aula Naga Darah benar-benar memiliki Raja Dewa tingkat 9, bisakah kamu mengatasinya? Jika tidak, kamu harus mencari kesempatan untuk pergi. Kata Mizou. God King tingkat 9, jangan khawatir. Lu Ming tersenyum. Sekarang setelah basis kultivasinya pulih ke tingkat ke-7 alam God King, dia masih belum dapat sepenuhnya menampilkan berbagai teknik rahasia asal-usulnya. Namun, lawannya berada di tingkat ke-9 alam God King. Baginya, itu semudah makan dan minum. Lebih jauh lagi, tanpa tekanan eksternal apapun, dia bahkan bisa membunuh Dewa Surgawi tingkat pertama. Apa yang ditakutkan oleh Blood Dragon Hall? Melihat betapa percaya diri Lu Ming, Danzu dan yang lainnya sangat gembira. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan Lu Ming. Kalau tidak, keluarga naga hitam dan lembah naga hitam akan dianeksasi. Tanpa basa-basi lagi, mereka pun segera menuju keluar dari lembah naga hitam. Pada saat ini, keluarga naga hitam telah dikepung. Setidaknya ada beberapa ratus ahli berbaju besi merah darah yang mengelilingi keluarga naga hitam. Orang-orang keluarga naga hitam berkumpul di tempat terbuka. Penguasa Aula Naga Darah, keluarga naga hitamku bersedia menyerah. Kata salah satu tetua dari keluarga naga hitam. Ini adalah apa yang dikatakan negara Chenzu sebelumnya. Jika mereka tidak bisa menang, mereka akan menyerah dan menstabilkan pihak lain. Karena kau sudah menyerah, serahkan token naga hitam. Juga, siapa yang membunuh banyak ahli Aula Naga Darah kita terakhir kali? Serahkan orangnya. Seorang tetua dari Aula Naga Darah berbicara. Matanya berwarna merah darah dan sisik berwarna merah darah muncul di kulitnya. Dia tampak ganas dan menakutkan. Orang ini adalah pemimpin Aula Naga Darah, seorang Raja Dewa tingkat ke-9. Token naga hitam ada di tangan Tuan Mudaku. Orang yang membunuh para ahli Aula Naga Darah bukan dari keluarga naga hitamku.
Mereka sekarang ada di lembah naga hitam. Kami sudah menyebarkan beritanya. Aku yakin mereka akan segera keluar. Kata tetua dari keluarga naga hitam. Dia tidak menyembunyikan apapun. Saat ini, yang terpenting adalah menstabilkan pihak lain. Kuharap kau tidak berbohong. Aku memberimu waktu 1 hari. Jika orang yang kuinginkan belum datang, keluarga naga hitam akan musnah. Pemimpin Aula Naga Darah berkata dengan dingin.